Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang reaksi pada senyawa hidrokarbon. Baik, yang pertama adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi senyawa karbon dengan oksigen yang berupa reaksi pembakaran. Jadi hidrokarbon kalau bereaksi dengan oksigen itu nama reaksinya reaksi oksidasi atau lebih sering kita sebut sebagai reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ada dua macam, pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Bedanya kalau pembakaran sempurna produknya itu CO2, sedangkan kalau pembakaran tidak sempurna produknya CO. CO2 kalau tidak sempurna, CO. Nah, yang berbahaya adalah yang CO, karena yang CO ini jika masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengikat hemoglobin, sehingga tubuh kita bisa kekurangan oksigen. Yang kedua, reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi pergantian atom atau gugus atom yang diikat. Di sini C2H6 bereaksi dengan Cl2. C2H6 kalau digambar seperti ini, Cl2 kalau digambar seperti ini. Nah, gugus yang reaktif pada hidrokarbon itu biasanya pada yang ujung. Nah, di sini yang hilang adalah yang ujung ini. H yang ujung, boleh yang atas, bawah, kiri, kanan boleh. Kebetulan ini yang dipilih H yang ini. H yang ini akan lepas. Jadi dia akan lepas. Kemudian C yang ini akan masuk menggantikan. Nah, sementara H yang lepas akan mengandung Cl1-nya. Ya. Jadi ClH ini lepas dulu, Cl-nya masuk, hanya satunya menggandeng Cl1-nya, sehingga terbentuklah yang semula C ini mengikat H menjadi C ini mengikat Cl. Tadi di sini Cl2 menjadi HCl. Jadi H ini masuk ke sana menjadi HCl. Reaksi pergantian semacam ini, pergantian gugus semacam ini disebut sebagai reaksi substitusi. Reaksi hidrokarbon yang berikutnya adalah reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi pembukaan ikatan rangkap. Add itu penambahan satu gugus sehingga rangkapnya akan hilang. Contoh di sini, 1 butena. 1 butena punya ikatan rangkap di sini. Nah, karena dia bereaksi dengan HCl, kalau ada alkena itu yang reaktif adalah rangkapnya. Rangkapnya akan putus. Jadi, salah satu rangkapnya ini akan putus. Karena putus, H yang ini masuk di sini, ya kan? Sedangkan Cl-nya masuk ke sana. Nah, sehingga jadilah Cl yang masuk ke sana jadi di sini, H ini masuk ke sini jadi sini. 1 butena menjadi 2 klorobutana atau reaksi penghilangan ikatan rangkap. Selain terjadi pada alkena, reaksi adisi juga terjadi pada alkuna. Contoh asetilen. Asetilen ini adalah gas karbit ya yang dipakai untuk mengelas itu ya. Asetilen itu bisa mengalami reaksi adisi penambahan hidrogen H2. Reaksinya berlangsung 2 tahap. Tahap pertama terjadi pemutusan ikatan rangkap yang ketiga. Yang ketiga putus dulu 1. Setelah putus 1, hanya 1 masuk di sana, hanya yang lain masuk di sini. Nah, sehingga karena putus 1, rangkapnya tinggal 2. Rangkap tinggal 2, yang semula CH ketambahan H1 jadi CH2, ini ketambahan 1 lagi jadi CH2. Kemudian langkah selanjutnya, rangkap 2-nya putus lagi 1, kemudian hanya masuk lagi ke sini, 1-nya masuk lagi ke sini, sehingga kemudian rangkapnya habis.
rangkapnya habis, jadilah CH3CH3 atau etana. Jadi dari etuna bisa berubah menjadi etena, bisa berubah menjadi etana melalui reaksi adisi atau reaksi penambahan. Bisa disebut reaksi penghilangan ikatan rangkap. Yang terakhir, reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi, penghilangan. Jadi dihilangkan. Ada gugus yang dihilangkan sehingga semula hidrokarbonnya itu rantai jenuh berubah menjadi ikatan rangkap. Contoh di sini. 2-bromopropana bereaksi dengan NaOH. Kalau seperti ini yang reaktif adalah sekali lagi gugus-gugus seperti ini yang reaktif. Gugus asing selain CH itu bersifatnya reaktif dan H yang ujung. Jadi Br sama H yang ujung akan mengalami pemutusan. Jadi Br di sini akan lepas dan salah satu hanya ini kan 3 ya, akan lepas 1. Karena ini lepas, C kan kekurangan tangan, maka terjadilah ikatan rangkap 2. Ini gandengan lagi sama C sini yang semula rangkap tunggal menjadi rangkap 2. Kemudian H sama Br ini bereaksi dengan NaOH menjadi H2O dan NaBr. Reaksi semacam ini disebut dehidrohalogenasi, pelepasan hidro, air, dan halogen. Halogen itu Br. Contoh yang kedua, reaksi eliminasi ini. Jadi, cirinya reaksi eliminasi itu biasanya menggunakan katalis. Katalis itu biasanya ditulis di atasnya panah. Dan di sini kemudian biasanya reaksi ini dilakukan pada suhu tinggi. Jadi propana dilakukan reaksi eliminasi dengan memutuskan H. Dan H ini putus. Ya. Ini lepas. Ini juga lepas, sehingga menjadi H2. Setelah lepas, dia bergandengan menjadi H2. Lah, C yang kehilangan H akan gandengan sama C yang ini, sehingga semula ikatannya tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Reaksi semacam ini disebut dengan reaksi eliminasi. Selanjutnya, diharapkan siswa dapat menentukan jenis dari suatu reaksi yang sudah diketahui. Selamat belajar.